Mau S2 aja ke Chicago waktu itu, belajar perbandingan agama gitu. Akhirnya saya disuruh belajar dulu di sini. Coba buka yang kitab-kitab Buddhis, Hindu gitu kan, terus buka juga kitab Islam gitu. Akhirnya saya baca terjemahan gitu. Juga Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menanggapi lagi seorang mu'alaf muda yang mengaku sebagai misionaris, ya. Dan dia sebenarnya dikatakan di situ aktivis gereja, di mana dia menjadi seorang guru sekolah minggu dan katanya jatuh-jatuhnya jadi misionaris. Akhirnya teman-teman sekalian dia dapat kesempatan untuk ngambil S2 di Chicago kalau nggak salah ya, luar negeri ini teman-teman sekalian, S2 perbandingan agama ya. Nah teman-teman sekalian, mari kita melihat dulu ngoceh-ngocehnya seperti apa dan juga bagaimana kebingungannya soal kekristenan, dan kita nanti ajarkan supaya teman-teman itu tidak tersesat seperti pemuda ini. Oleh karenanya kita cek videonya berikut ini. dari Kristennya jatuhnya misionaris lah gitu, misionaris karena udah lama saya ngajar juga sekolah minggu misalnya gitu kan, anak-anak SD, anak-anak SMP. Terus saya ya udahlah mau S2 aja ke Chicago waktu itu, belajar perbandingan agama gitu. Akhirnya saya disuruh belajar dulu di sini. Coba buka yang kitab-kitab Buddhis, Hindu gitu kan, terus buka juga kitab Islam gitu. Akhirnya saya baca terjemahan gitu. Juga masuk ke basic anak-anak kecil itu kan. Pertama kan saya ngajar anak kecil SD, SMP. Selalu punya naturalnya masing-masing kan. Mereka selalu bilang Tuhan itu di atas gitu kan. Terus kayak Tuhan itu kuat ya gitu kan. Atau ya kayak mengarahkan Tuhan itu punya maha segalanya, dan kayak pasti Tuhan itu bisa disimpulkan anak kecil aja tahu Tuhan itu satu gitu loh. Makan gimana ya, setelah saya masuk misalnya surat Maria gitu, seolah-olah di Islam ini lebih sempurna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak bolongnya di Kristen gitu. Kayak kenapa Adam harus diturunkan di bumi gitu, ya udahlah patuh aja penting gitu, nggak seperti di doktrin nggak ada jawaban pastinya. Dari di Islam itu dijawab dengan benar gitu, dengan ada hasilnya. Ya karena memang diturunkan sama Allah, memang diuji gitu kan, memang diciptakan oleh Allah gitu, menggantikan makhluk sebelumnya gitu misalnya. Nah itu di situ pikiran saya mulai terbuka tuh, semua hal, bahkan tentang jin dijelaskan juga dalam Al-Quran kan gitu. Di Kristen kan udah udah ibadahnya seminggu sekali, terus pakai perantara, harus ada pastornya, harus ada ininya, harus ada kegiatannya dulu kan, baru bisa berhubungan dengan Tuhan misalnya gitu. Tapi kalau di Islam ya udah tinggal waktu azan aja berhubungan dengan Tuhan langsung gitu, nggak perlu ada perantara si anu gitu. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari seorang mu'alaf ya. Ini kasihan sekali teman-teman sekalian, karena memang mengaku mu'alaf dan kelihatannya teman-teman sekalian ini adalah settingan-settingan. Dan kalaupun ini adalah seorang mu'alaf, ini pastinya ya dijamin orang ini tidak pernah belajar kekristenan dengan benar, sehingga teman-teman sekalian tidak punya dasar dan tidak punya ilmu, sehingga ketika disesatkan dengan rupa-rupa pengajaran seperti yang diperingatkan oleh Alkitab kepada kita, ya mudah tergoncang imannya dan bahkan gugur imannya, akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman sekalian, akibat apa kalau meninggalkan Tuhan Yesus Kristus? Yaitu kebinasaan kekal, menerima murka Allah yang menyala-nyala itu. Ya, itu sudah pasti ketika kita di luar Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman sekalian, kita akan membahas yang pertama tadi. Dia katakan dia seorang guru sekolah minggu. Dia juga adalah jatuh-jatuhnya misionaris katanya. Teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan dalam tatana
jabatan gerejawi di dalam kekristenan itu. Ya guru sekolah minggu, ya guru sekolah minggu teman-teman sekalian. Kalau misionaris ini adalah seseorang yang diutus oleh gereja mungkin untuk membuka pos PI ataupun untuk memberitakan Injil ke suatu tempat di mana di sana tidak ada orang Kristen, ataupun sudah ada orang Kristen tetapi tidak mengenal Tuhan dengan benar. Mereka hanya Kristen KTP. Jadi diutuslah misionaris yang membina, yang mengarahkan mereka untuk mengenal tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan teman-teman sekalian, kalau dia adalah guru sekolah minggu ya, maka dia itu diamnya di gereja teman-teman sekalian. Jadi tidak diutus kemana-mana. Ya, jadi itu dulu yang harus dipahami ya. Jadi teman-teman yang muslim, jangan Anda menyamakan semua. Oh ini misionaris, oh ini aktivis gereja. Itu berbeda. Aktivis gereja juga belum tentu seorang teologi. Pengajar sekolah minggu pun belum tentu teologi. Ya, maksudnya belajar sekolah pendeta. Ya, jadi banyak ya, kayak di gereja saya. Ya, banyak anak-anak yang baru SMP, ya kan, anak SMA, bahkan yang udah kuliah sekalipun, mereka mengajar sekolah minggu ini teman-teman sekalian dengan cerita-cerita Alkitab, cerita tentang Tuhan Yesus ya. Tapi mereka bukan berdasarkan dari sekolah teologi ya. Ya, jadi jangan Anda bangga ketika aktivis gereja. Ya bisa jadi dia hanya mengurus pemuda, dan itu mereka tahu apa teman-teman sekalian, mendalami itu kebanyakan tidak belajar dengan baik karena mereka tidak dikhususkan untuk sekolah gitu. Nah teman-teman sekalian, yang kedua kita bahas apa yang disampaikannya. Dikatakan tadi bahwa anak sekolah minggu pun ya tahu bahwa Allah itu di atas dan Allah itu satu saja, Esa namanya. Nah teman-teman sekalian, ini yang selalu disalahpahami. Seakan-akan orang Kristen itu memiliki 3 Tuhan. Ya, tapi sebenarnya logika saudara-saudari kita muslim lah yang tidak sampai kepada pemahaman tentang karya Allah dan juga kemahakuasaan Allah. Ya, teman-teman sekalian, Allah itu punya fisik ya, satu. Kemudian dia punya firman yang juga satu dengan Allah itu. Kemudian dia punya roh yang juga satu. Ya, seperti manusia ada tubuh, ada jiwa, ada rohnya. Ya, trikotomi. Dan Allah itu punya, artinya dia punya pribadi, dia punya firman yang kemudian berpribadi menjadi manusia. Lalu dia punya roh yang kemudian berpribadi, yaitu Roh Kudus yang menyertai orang-orang percaya. Ya, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Inilah satu kesatuan. Makanya iman kekristenan itu dikatakan Trinitas atau Tritunggal. 3 pribadi dalam satu hakikat. Pribadi Allah Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Ini 3 pribadi dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya 3 pribadi dalam satu hakikat. Nah jadi kalau ditanyakan apakah memang Yesus Kristus ikut menciptakan? Iya, ikut menciptakan. Allah berfirman. Nah firman inilah yang menciptakan segala sesuatunya, termasuk Adam tadi yang dia bahas. Jadi Adam itu diciptakan dari debu tanah teman-teman sekalian. Kalau cari di Al-Quran itu tidak ada. Kalau dia katakan semua Al-Quran itu menjawab pertanyaannya. Sedangkan di Kristen cukup imani saja. Itu tidak dijelaskan ya. Ada banyak sekali yang ganjil-ganjil. Banyak sekali yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan tuntas oleh Alkitab. Tanyakan ke saya. Saya pakai Alkitab untuk menjawab semua pertanyaan Anda. Ya. Tertera semua di Alkitab teman sekalian. Ini Alkitab adalah kitab yang paling sempurna dan tidak membutuhkan penyempurna dengan kitab yang muncul di abad ke-6. Kami tidak perlu barang itu, tidak perlu kitab itu teman-teman sekalian. Pengajaran di abad ke-6 kami tidak perlu. Ya, karena Alkitab sudah lebih dulu ada dan lengkap, sempurna. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya, Yesus ikut menciptakan. Bahkan rohnya saja, Roh Kudus itu juga ikut serta di dalamnya teman-teman sekalian. Ya, di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu kita sudah menemukan tentang pribadi Allah, pribadi firman, dan pribadi Roh Kudus. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, bumi belum berbentuk dan kosong.
Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Jadi ada teman-teman sekalian. Ya. Jadi bukan hanya mengucapkan jadilah ya gitu ya. Kalau teman-teman kita muslim bilang minta maaf ya. Kun fayakun, jadi. Tidak demikian. Tidak demikian. Tuhan ketika menciptakan Adam itu dia membentuknya dari debu tanah. Setelah sudah jadi postur tubuhnya sebagai manusia, barulah dihembuskan ruh. Sehingga dia menjadi makhluk hidup. Apakah ada di kitab suci Anda? Adam diciptakan. Bagaimana Adam diciptakan dari debu tanah gitu. Itu tidak diterangkan loh. Anda belajar dulu wahai mu'alaf. Di Alkitab Anda menemukan itu dalam kitab Kejadian 1, 2, dan 3. Ya. Nah jadi teman-teman sekalian, mana buktinya bahwa Kristen itu selalu menekankan untuk menyembah Allah yang satu? Yaitu di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Dikatakan di sini, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, jadi teman-teman sekalian, tidak ada yang namanya menyembah Allah tiga. Itulah fitnah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atau Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Trinitas, Tritunggal itu adalah yang Esa. Ya, jadi jangan Anda berpatokan saja bahwa Allah yang Esa itu ya tidak bisa jadi firman, tidak bisa jadi roh, tidak bisa jadi buku. Nah, kalau Anda itu percaya bahwa firman itu bisa menjadi buku, gitu ya, dibukukan dalam sebuah kitab suci. Atau Allah itu gitu ya, kalau kita membaca kitab suci itu sama halnya kita sedang mendengarkan Allah. Anda percaya dengan itu. Tapi kenapa Anda tidak percaya kalau Allah berinkarnasi menjadi manusia? Ya, jadi teman-teman sekalian, dari pernyataannya tadi yang kedua, Adam katanya itu diturunkan menggantikan makhluk sebelumnya. Wow, tidak ada makhluk atau tidak ada manusia lain yang diciptakan oleh Allah selain daripada Adam sama Hawa. Tidak ada teman-teman sekalian. Jadi dia tidak sedang menggantikan makhluk yang lain atau manusia yang lain. Dan Adam bukan diturunkan dari sorga. Inilah dia ya, kayak Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Ini adalah omong kosong, semua fitnah kepada orang Kristen seperti itu teman-teman sekalian. Tidak ada kitab yang diturunkan dari langit. Tidak ada juga manusia ya, yaitu Adam itu diturunkan, tapi diciptakan dari debu tanah. Diambil dari debu tanah, dari bumi loh. Dibentuk oleh Allah. Lihat dalam Kejadian pasalnya yang ke-1 ayat 26 dan 27 dan pasal 2-nya. Ya, belajar di sana. Ini orang tidak belajar Alkitab dengan baik, makanya sesat dan tinggalkan keselamatan di dalam nama Yesus Kristus. Nah teman-teman sekalian, yang berikut tadi katakan orang Kristen itu hanya ibadahnya sekali seminggu, itu pun pakai perantaran ya, ada imam, ada ini semua. Nah, orang Islam ketika beribadah itu seperti apa sih? Kan ada ustadznya tuh, ada imamnya tuh yang mimpin sholat, ya, atau zikir misalnya, kan ada pemimpinnya tuh. Demikian di dalam kekristenan. Ya, kita tidak menggunakan lagi perantara-perantaran ini dan itu. Karena apa? Untuk kita berhubungan langsung dengan Tuhan, itu sudah langsung dengan Tuhan Yesus Kristus. Dibuktikan dengan terbelahnya bait suci di Yerusalem. Ya, terbelah dua, supaya tidak ada pemisah antara Allah lagi dengan manusia. Jadi kapan saja saya dan saudara-saudari semua datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus, minta apa saja dalam nama Yesus, itu engkau akan menerimanya. Itu janji dan jaminan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi, mu'alaf ini adalah mu'alaf abal-abal, lucu-lucuan saja. Dan jangan ikut langkahnya, karena ketika Anda mengikutinya, Anda akan binasa. Di akhir kalimat penjelasan saya, ya, penutupan ini, saya mau katakan buat Anda, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Semua pemimpin agama ya yang membawa agama itu tidak ada yang pernah bangkit kecuali Tuhan Yesus Kristus. Tuhannya orang Kristen satu-satunya, ya, Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Oke? Jadi Anda harus
percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak ada satupun nabi yang ada di muka bumi ini yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus adalah Tuhan itu sendiri yang telah menjelma menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi Yesus Kristus sang firman ini adalah Allah itu sendiri. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.